Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini Selasa 13 September 2022 akan kita ambil di dalam Markus 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari perikop ini kita belajar pertama, yaitu kita harus punya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dari perikop ini kita melihat ada orang buta datang kepada Yesus untuk minta mujizat, untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus yang berkata, "Mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat." Dan sama juga dengan undangan yang Yesus sampaikan, "Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Orang buta dengan segala keletihan, dengan segala kelesuan yang dia hadapi, yang dia miliki, yang dia rasakan, dia datang kepada Yesus. Dan Yesus menerimanya untuk memberikan kepada orang buta tersebut kelepasan. Menariknya adalah kemudian cara Yesus melepaskan, cara Yesus menyembuhkan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Hal yang pertama yang Yesus lakukan, dia mengajak orang buta itu keluar kampung. Kenapa kira-kira orang buta itu diajak Yesus keluar kampung? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang perlu untuk bersama-sama kita pahami. Kadangkala pekerjaan Tuhan tidak harus didemonstrasikan, dilihat oleh banyak orang. Kadangkala harus senyap. Ada suatu masa di mana Tuhan akan bekerja secara personal di dalam hidup kita. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Karena ada satu hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada diri kita untuk membangun iman dan percaya kita secara pribadi. Di dalam hal ini apa yang Yesus lakukan selanjutnya ketika Yesus membawa orang buta ini keluar kampung, kemudian dia meludahi mata orang buta itu. Masih dalam ayat 23. Tidak adakah cara yang lebih baik selain dari meludahi mata orang buta itu? Dari sini kita melihat bahwa ada unsur-unsur di mana Yesus kadangkala harus menunjukkan kepada orang buta itu untuk membangun iman secara pribadi dalam diri orang buta tersebut. Dengan dia memiliki kerohanian yang terbangun karena iman, namun dia juga mempercayai tentang hal-hal yang nampaknya dapat dia terima dan dapat dirasakan secara fisik. Tentunya ini tidak bisa digeneralisir bahwa orang buta nanti bisa diludahi dan dia akan menjadi sembuh. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana Yesus menggunakan suatu media. Media kadangkala diperlukan, dibutuhkan untuk terjadinya suatu mujizat. Yang dipentingkan adalah iman yang pertama.
Tetapi media kadangkala dibutuhkan supaya orang menjadi yakin. Ada beberapa orang yang kadangkala tidak bisa percaya hanya dengan kata-kata saja. Dia perlu ada suatu tindakan yang real, tindakan yang konkret. Bagi kita semua kadangkala juga mengalami yang sama. Dari sikap yang dilakukan Yesus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita juga bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dengan suatu media. Tapi bagi kita semua para jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara perlu kerendahan hati untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sekalipun nampaknya seperti merendahkan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak memiliki tujuan untuk merendahkan kita. Dia ingin mengangkat saudara dan saya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena itu rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan terimalah mujizat dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika Yesus dinyatakan di sini di dalam ayat yang ke-24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Kalau kita memperhatikan ayat ini seakan-akan Tuhan menjawab secara tidak sempurna. Apakah Tuhan tidak berkuasa menyembuhkan sekali saja? Langsung orang buta tersebut sembuh. Sekali lagi kita harus belajar untuk mengikuti cara Tuhan. Tunduk dalam cara Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita, kita hanya perlu rendah hati untuk mengikuti cara Tuhan. Ketika orang buta ini kemudian melihat sekelilingnya dan belum sempurna caranya dia memandang. Kadangkala kita harus melalui step-step. Kita harus melalui langkah-langkah tertentu untuk melihat karya Allah dalam hidup kita. Saudara harus bersabar untuk menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menyempurnakan kuasanya dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh orang buta ini. Dia belajar jujur untuk melihat apa yang saat itu sudah dia alami. Dia merasakan bahwa Tuhan sudah menolong dia dengan dia melihat mungkin orang yang sekelilingnya seperti pohon. Sekalipun tidak sempurna atau belum sempurna, tapi dia mau mengakui karya Allah dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Yesus kemudian menyempurnakannya. Sehingga orang buta tersebut menjadi sembuh secara total. Saat ini Tuhan juga melihat saudara dan saya. Dia ingin memulihkan kita secara total. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam proses step-step tadi. Langkah-langkah untuk menuju kesempurnaan karya Allah dalam hidup kita. Terimalah dengan kerendahan hati. Jalani setiap proses saudara dengan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa. Berkatalah jujur kepada Tuhan. Akuilah setiap pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kesempurnaan dari karyanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih nasihat firman-Mu hari ini. Meneguhkan kami kembali untuk kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami rindu hidup kami semakin diubahkan di dalam Tuhan. Kami mau belajar rendah hati melalui setiap proses penyempurnaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami menghadapi persoalan, permasalahan, situasi yang sulit mungkin. Tapi kami percaya Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Dengan caranya Tuhan. Ajar dan mampukan kami untuk rendah hati, setia. Untuk mengikuti setiap cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sehingga Engkau boleh menyatakan secara sempurna pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi kesaksian untuk membangun banyak orang. Untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan. Untuk membawa orang percaya kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu hari ini. Lindungi mereka, sertai mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam setiap apapun yang akan dilalui hari ini. Tuhan sertai dan lindungi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.